tetap semangat, tetap menjaga kesehatan. Meskipun cuaca di luar kadang sekarang lagi musim dingin, terus lagi nanti panas. Jadi ya memang cuaca tidak menentu ya. Nah, supaya lebih semangat lagi, Ibu akan kita menyanyi dulu ya. Kita menyanyi dulu lagu wajib nasional. Dari Sabang sampai Merauke. 1, 2, 3. Dari Sabang sampai Merauke. Ya, ya. Dari Sabang sampai Merauke, berjejak pulau-pulau, satu bercampur menjadi satu. Itulah Indonesia, Indonesia tanah airku. Aku berjanji padamu, menjunjung tanah airku, tanah airku Indonesia. Dari Sabang sampai Merauke, berjejak pulau-pulau, sambung menyambung menjadi satu. Itulah Indonesia, Indonesia tanah airku. Aku berjanji padamu, menjunjung tanah airku, tanah airku Indonesia. Alhamdulillah. Tepuk tangan. Kita sudah semangat, kita sudah menyanyikan lagu nasional ya. Tetap semangat, tetap jaga kesehatan. Nah, sekarang Ibu mau bertanya, kalian kemarin belajar apa? Ya, betul sekali. Kemarin kita sudah membahas keberagaman suku bangsa. Tetapi yang ada di Indonesia itu bukan hanya keberagaman suku bangsa. Dari kelompok 1, coba apa? Dari ini. Pakaian adat. Dan ini rumah adat. Nyanyian. Tarian. Agama. Betul sekali. Nah, yang akan kita bahas adalah keberagaman agama yang ada di Indonesia. Jadi Ibu mengharapkan kalian setelah nanti belajar keberagaman agama di Indonesia, nanti kalian bisa belajar menafsirkan, bisa belajar mengembangkan dari trik kerukunan umat beragama yang ada di Indonesia. Jadi nanti jadi sesama teman, tidak lagi bertengkar meskipun dalam perbedaan ya. Nah, jadi Ibu mengharapkan nanti kita juga akan mencari ide pokok dan akan menentukan ide pokok dan informasi penting dalam suatu paragraf. Sekarang Ibu akan membagi kalian menjadi 5 kelompok ya. Kenapa 5 kelompok? Karena ada 5 sila Pancasila yang akan dibahas di materi ini. Jadi yang pertama ini kelompok 1. Ini kelompok 2. Itu kelompok 3. Ini kelompok 4. Dan ini kelompok 5. Ya. Siap untuk belajar? Siap. Materi yang akan dibahas hari ini apa? Trik kerukunan umat beragama. Ya, sekarang untuk kegiatan awalnya kita akan membaca dulu 2 menit ya. Ibu akan membagikan materinya di sini, kalian baca dulu sebagai literasi, kegiatan literasinya. Silahkan kalian baca bahan ajar di sini, ada kerukunan umat beragama. Ya, silakan. Silakan dibaca yang kerukunan umat beragama.
Sunda tidak pernah ke sini ya. Nah, nanti kita akan ke sini, kita akan mempelajari adat istiadat yang ada di kampung Naga. Karena di kampung Naga ini berbeda dengan adat istiadat di tempat lain ya, di tempat kita. Ini nanti kita ke sini ya. Paham? Sudah tadi kegiatan literasinya sudah? Sudah. Nah, kalian masih ingat tidak dengan paragraf? Apa itu paragraf? Paragraf adalah satu kumpulan beberapa kalimat. Kumpulan beberapa kalimat yang saling berkaitan. Tadi kalian kan sudah baca ya? Sudah baca. Nanti kita diskusi mana yang termasuk ide pokok dari bacaan ini ya, dari bacaan kerukunan ini. Tetapi sebelum ke nanti kegiatan diskusi, Ibu akan memperkenalkan dulu ya di materinya ini. Kita simak materinya, menentukan ide pokok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, ketemu lagi. Bagaimana kabarnya? Semoga selalu sehat dan semangat belajar ya. Nah, di video ini kita akan belajar tema 1 untuk muatan bahasa Indonesia. Kompetensi dasar 3.1. Materi yang kita pelajari adalah menentukan ide pokok dari paragraf. Nah, apa itu ide pokok dan bagaimana cara menentukan ide pokok dari sebuah paragraf? Yuk kita pelajari dengan baik di video ini ya. Sebelumnya kita akan mengingat kembali apa itu paragraf. Kita perhatikan contoh paragraf berikut ini. Paragraf adalah kumpulan dari beberapa kalimat yang saling berkaitan. Penyusunan dan pengembangan paragraf didasarkan dari ide pokoknya. Artinya, satu paragraf hanya memiliki satu ide pokok. Dengan kata lain, tiap paragraf tersusun atas satu ide pokok yang ditambah beberapa kalimat pengembang atau kalimat penjelas. Ide pokok sebuah paragraf. Ide pokok memiliki nama lain atau istilah lainnya. Istilah lainnya adalah ide utama, pokok pikiran, pikiran utama, gagasan pokok, atau gagasan utama. Nah, apa yang dimaksud dengan ide pokok? Ide pokok adalah gagasan yang menjiwai atau mendasari tersusunnya sebuah paragraf. Sehingga fungsi dari ide pokok adalah untuk menjadi dasar pengembangan sebuah paragraf. Ada beberapa jenis paragraf berdasarkan letak ide pokoknya. Yang pertama, paragraf deduktif. Paragraf deduktif adalah paragraf yang memiliki ide pokok di awal paragraf, atau bisa kita katakan letak ide pokoknya di awal paragraf. Jenis yang kedua adalah paragraf generatif, yaitu paragraf yang memiliki ide pokok di tengah paragraf, atau bisa kita katakan letak ide pokok di paragraf generatif berada di tengah. Selanjutnya, paragraf induktif, yaitu paragraf yang memiliki ide pokok di akhir paragraf, atau bisa kita katakan letak ide pokoknya berada di akhir paragraf. Ide pokok dari sebuah paragraf dapat diketahui dari kalimat utama paragraf tersebut. Nah, kita mengingat kembali bahwa tiap paragraf memiliki satu kalimat utama dan beberapa kalimat pengembang atau penjelas. Kalimat utama sendiri adalah kalimat yang menjadi inti atau dasar suatu paragraf. Sedangkan kalimat pengembang atau kalimat penjelas adalah kalimat yang berfungsi untuk mengembangkan atau menjelaskan kalimat utama. Lalu bagaimana ya langkah-langkah menentukan ide pokok dari sebuah paragraf? Nah, langkah-langkahnya adalah seperti berikut ini. Yang pertama, membaca kalimat dalam paragraf satu demi satu dengan saksama.
Selanjutnya, kita memahami intisari paragraf tersebut. Biasanya, intisari paragraf berada di kalimat utamanya, yaitu kalimat yang menjadi dasar pengembangan sebuah paragraf. Selanjutnya, intisari dari paragraf tersebut yang menjadi ide pokoknya. Selanjutnya, Ya. Nah, sudah ya disimak cara menentukan ide pokok. Jadi, kalau tadi kalian sudah membaca, coba lihat lagi. Di kerukunan umat beragama di Indonesia ada berapa paragraf? Coba. 7 paragraf. Jadi, dalam setiap paragraf ada satu ide pokok. Apakah nanti ide pokoknya ada di awal, ada di tengah, atau ada di akhir? Tapi kan sudah dikemukakan bermacam-macam paragraf. Coba yang di awal, paragraf deduktif itu paragraf yang berada di apa? Di awal paragraf. Paragraf generatif, ide pokoknya ada di mana? Induktif, ide pokoknya ada di mana? Ada di pinter. Nah, jadi nanti kalian diskusikan. Sekarang ibu akan membagikan LKPD ke masing-masing kelompok. Nanti kita akan presentasikan ya dari masing-masing kelompok. Siap? Siap. Konsentrasi. Konsentrasi. Ya, sekarang ibu akan membagikan. Ini LKPD-nya. Silakan tulis nama dan nama kelompok. Silakan dibuka bagian yang pertama. Silakan diskusikan. Silakan kalian berdiskusi dengan teman. Silakan isi poin per poin. Yang diisinya yang bagian satu dulu, yang bahasa Indonesianya dulu ya. Ya. So, silakan isi. Paragraf itunya sudah ada di sana. Kerukunan umat beragama. Silakan cari paragraf 1. Ya, silakan. So, silakan. Silakan tulis. Oh, silakan berdiskusi. Silakan diskusikan. Ya, silakan diskusikan. Yang bagian satu dulu yang Indonesia. Silakan. Paragraf 1-nya apa? Coba. Silakan. Kerukunan umat beragama merupakan bentuk hubungan antara manusia yang damai berkat adanya toleransi. Silakan. Ibu beri waktu 5 menit. Silakan isi. Ya. Serah langsung nih. Ya. Tulis paragraf 1. Iya. Dari sini ya. Dari sini pembacaannya. Silakan. Dari sini bacaannya. Ya, silakan. Ada ide pokoknya, ada informasi pentingnya ya. Silakan. Ya, silakan. Kelompok 5. Silakan tulis ide pokoknya. Ibu beri waktu 5 menit untuk
Ya, silakan berdiskusi. Silakan. Kita ke siap untuk presentasi? Siap? Siap. Di presentasi ini yang pertama kita membacakan dulu membacakan dulu paragrafnya ya. Masing-masing kelompok sesuai dengan kelompoknya. Jadi kalau satu berarti paragraf ke 1, kelompok 2 paragraf ke 2. Paragraf ketiga untuk kelompok 4 paragraf ke 4. Untuk yang kelima paragraf kelima kelompok 5. Siap? Siap. Yang keras. Kerukunan umat beragama merupakan bentuk hubungan antar manusia yang damai berkat adanya toleransi agama, toleransi beragama, saling mengerti dan menghargai tanpa adanya sikap membeda-bedakan dan Dan tidak mengecilkan umat agama lain. Silakan ide pokoknya. Dapat ya, silakan. Kerukunan umat beragama merupakan bentuk hubungan antar manusia yang damai berkat adanya toleransi beragama. Ya, informasi pentingnya. toleransi beragama adalah sikap menghargai. Sikap saling menghargai. Terima kasih kepada kelompok 1. Beri tepuk tangan. Ya, untuk kelompok 2. Silakan membacakan dulu paragraf kedua. Kerukunan umat beragama sangat penting bagi bangsa Indonesia untuk mencapai kesejahteraan hidup. Seperti yang telah kita ketahui bahwa Indonesia memiliki keragaman yang begitu banyak. Salah satunya adalah agama. Meskipun mayoritas penduduk Indonesia memeluk agama Islam, namun ada beberapa agama lain yang meyakini Buddha, Hindu, Kristen, Katolik, dan Konghucu. Setiap agama tentunya memiliki aturan masing-masing dalam menjalankan ajaran agamanya. Memiliki aturan, namun perbedaan ini bukanlah alasan menjadi pemecah belah, namun justru menjadi persatuan dan memperkaya nilai-nilai dalam masyarakat. Sebagai satu saudara dalam tanah air yang sama, kita harus menjaga kerukunan umat beragama, bangsa dan negara kita tetap menjadi satu kesatuan yang utuh. Ya, silakan ide pokoknya. Kerukunan umat beragama sangat penting bagi bangsa Indonesia untuk mencapai kesejahteraan hidup.
Ya, untuk kesejahteraan hidup. Coba informasi pentingnya. Setiap agama tentunya memiliki aturan masing-masing yang menjalankan ajaran agama. Ya, setiap agama memiliki aturan masing-masing dalam menjalankan agamanya. Islam ada aturannya, Hindu ada aturannya, Buddha ada aturannya ya. Nah, silakan dari kelompok 4. Kelompok 4. Kerukunan umat beragama merupakan program yang dicanangkan pemerintah untuk menciptakan kehidupan beragama damai dan rukun. Program ini menghendaki adanya kerukunan antar umat beragama dalam satu agama, dan umat beragama. Kerukunan antar umat beragama yang satu dengan agama lain, dan kerukunan antar umat beragama dengan pemerintah. Hal ini perlu dilakukan untuk mencegah munculnya konflik dan kehidupan beragama. Ya, silakan ide pokoknya. Ya, Fatma. Program yang dicanangkan pemerintah untuk menciptakan kehidupan beragama damai dan rukun. Ya, informasi pentingnya. Ya, terima kasih para kelompok 3, tepuk tangan. Jadi kerukunan umat beragama itu satu, kerukunan dalam satu agama. Yang kedua, kerukunan antar umat berbeda agama. Dan yang ketiga, kerukunan umat beragama dengan pemerintah. Jadi supaya berjalan harmoni. Silakan ke kelompok 4. Kerukunan umat beragama bertujuan agar masyarakat Indonesia bisa hidup dalam kebersamaan meskipun banyak perbedaan. Program ini harus diwujudkan agar tidak terjadi keberagaman dan penggunaan hak dalam menjalankan ajaran agama seperti dalam pendirian rumah ibadah, pelaksanaan ibadah, dan hari besar keagamaan serta menyelenggarakan agama. Ya, silakan ide pokoknya. Di kerukunan umat beragama bertujuan agar masyarakat Indonesia bisa hidup dalam kebersamaan meskipun banyak perbedaan. Informasi pentingnya. Di kerukunan umat beragama merupakan program yang harus diwujudkan agar tidak terjadi hak-hak dalam menjalankan ajaran agama. Ya, harus diwujudkan ya. Jadi selaras semuanya masyarakat dan dengan pemerintah. Silakan kelompok 4. Coba. Di kerukunan beragama dimulai dengan kerukunan antar umat beragama dalam satu agama intern umat beragama. Perbedaan pandangan dalam satu agama dapat memicu terjadinya konflik dalam agama itu sendiri. Oleh karena itu, perbedaan pandangan ini haruslah diupayakan agar saling merasakan bahwa pandangannya adalah Yang paling benar. Jadi tidak, ini yang paling benar, ini yang paling salah, tidak ya. Silakan informasi pentingnya. Ide pokoknya. Ide pokok. Kerukunan umat beragama dimulai dengan kerukunan antar umat beragama dalam satu agama. Intern umat beragama. Silakan informasi pentingnya. Jadi kerukunan umat beragama merupakan pandangan yang mengupayakan agar tidak saling bahwa pandangan yang paling benar. Ya, bahwa menghindari pandangannya yang paling benar. Padahal tidak bisa begitu ya. Semua agama mengajarkan kebaikan dari setiap agamanya masing-masing. Cara ibadahnya, ya, kemudian tempat ibadahnya. Asal jangan memaksakan agama kita kepada agama lah. Sebegitupun sebaliknya. Ibu akan mengapresiasi ya. Diskusi hari ini lancar. Tepuk tangan dulu. Kita tepuk good job dulu ya.
pokoknya yang paragraf mana? Apakah deduktif, induktif, atau yang kebanyakannya yang mana? Deduktif. Adanya di awal paragraf. Nah, ini diskusi untuk ini beres. Nah, kita Ibu akan bertanya lagi kepada kalian ya. Tadi kalian kemarin kita kan sudah keberagaman suku bangsa, sekarang keberagaman agama. Ya, di Indonesia itu ada berapa macam agama tadi? Tadi sudah disebutkan. Islam ibadahnya di mana, tempat ibadahnya? Kristen adanya di mana? Gereja. Hindu di mana Hindu? Orang Bali itu banyak ya. Di mana itu tempat ibadahnya? Pura. Kemudian Buddha di mana Buddha? Wihara. Konghucu di Kelenteng. Jadi semua agama itu mengajarkan kebaikannya masing-masing. Jadi tidak boleh. Makanya pemerintah mewujudkan adanya kerukunan ini ya, supaya saling harmonis semuanya. Tidak seperti kelompok 5 tadi katakan, tidak ini agama yang paling benar, tidak ya. Nah, sekarang kita akan belajar lagi. Ibu akan memperkenalkan. Kita simak lagi bahasan ini satu lagi ya, muatan PKN-nya. Gimana kabarnya? Semoga selalu sehat dan semangat belajar ya. Oke, di video ini kita akan belajar muatan PPKN. Kompetensi dasar 3.1 untuk tema 1 subtema 2. Yuk kita pelajari dengan baik di video ini ya. Nah, materi PPKN yang kita pelajari di video ini untuk tema 1 subtema 2 adalah kerukunan antar umat beragama dan perilaku yang tidak sesuai dengan nilai Pancasila. Kita simak satu demi satu ya. Indonesia adalah negara yang berdasarkan atas ketuhanan yang Maha Esa. Indonesia memiliki agama dan keyakinan yang beragam. Ada 6 agama atau keyakinan yang diakui di Indonesia. Ada Katolik, Hindu, Islam, Buddha, Kristen, dan Konghucu. Karena beragamnya agama yang ada di Indonesia, maka dibutuhkan kerukunan umat beragama agar tercipta keharmonisan bagi seluruh penduduk Indonesia, sehingga kesejahteraan masyarakat di Indonesia mudah tercapai. Oleh sebab beragamnya agama yang ada di Indonesia, maka dibutuhkan toleransi beragama untuk membina kerukunan beragama. Toleransi beragama sendiri artinya adalah sikap saling mengerti dan menghargai tanpa adanya tindakan meremehkan atau membedakan umat agama lainnya. Dalam menjaga dan membina kerukunan umat beragama di Indonesia, pemerintah mencanangkan program Ring Kerukunan Umat Beragama. Adapun tujuan dari program tersebut adalah yang pertama, tercipta kehidupan beragama yang rukun dan harmonis. Yang kedua, menjaga pelaksanaan hak-hak umat beragama. Dan yang ketiga, mencegah munculnya konflik dalam kehidupan beragama. Kerukunan beragama ada 3. Yang pertama, kerukunan dalam satu agama atau intra-agama yang sama. Hal ini berarti kesepahaman dan kesatuan untuk melakukan amalan dan ajaran agama. Yang kedua adalah kerukunan antar umat agama yang berbeda. Kerukunan antar umat agama yang berbeda penting untuk menjaga hubungan umat beragama agar tidak menimbulkan fanatisme yang mengakibatkan perpecahan. Fanatisme merupakan keyakinan yang terlalu kuat sehingga meremehkan keyakinan lainnya. Kemudian di kerukunan beragama yang ketiga adalah kerukunan umat beragama dengan pemerintah. Artinya, masyarakat beragama tidak boleh lepas dari aturan pemerintah yang mengatur tentang kehidupan bermasyarakat. Tidak boleh hanya mengikuti aturan agama saja, tapi kita juga harus mengikuti aturan pemerintah. Nah, menjaga kerukunan umat beragama merupakan Kita diskusi lagi ya. Ibu akan membagikan bahan ajar yang kedua ya. Jadi kalian tadi kan sudah menyimak mengenai kerukunan antar umat beragama.
agama. Nah, di sini pasti hidup rukun itu sesuai dengan sila-sila yang ada dalam Pancasila. Sila ke-1, sila ketuhanan yang Maha Esa. Coba yang sesuai dengan sila-sila ke-1 ya. Kemudian untuk kelompok 2 sila keberapa? Sila kedua. Kelompok 2 sila kedua. Sila kedua apa sila kedua? Kemanusiaan yang adil dan beradab. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Coba nanti cari sikap atau nilai luhur yang sesuai dengan sila kedua. Kelompok 3 Persatuan Indonesia. Persatuan Indonesia. Kelompok 4 Kegiatan yang didukung oleh lingkungan kebijaksanaan dalam kebesaran dan kewakilan. kelompok 5 Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. yang kedua. Nah ini ya benar. Silakan. Silakan isi nilai-nilai atau sikap-sikap yang sesuai dengan sila ke-1 sampai sila ke-5. Silakan ya. Ya, silakan. Nanti kita presentasi lagi setiap kelompok. Ya, silakan. Dengan siapa saja. Silakan. Sok. Kan ada 4. Silakan. Sok diskusi. Ini ada yang tulis ini, ada di ini. Sok. Nah. Yang ini isi cepat. Jadi ini sok. Copot. Ya. Silakan. Silakan. Silakan yang PKN-nya. Ya, ini silakan isi. Silakan isi. Cari nilai luhur atau sikap yang sesuai dengan sila-sila dari ke-1 sampai sila ke-5. Silakan. Nanti kita diskusikan lagi ya. Memberi sumbangan. Silakan diskusikan dengan teman sekelompok. Ya, silakan. Silakan diskusikan dengan teman sekelompok. Mencintai kebudayaan Indonesia. Menggunakan bahasa Indonesia. Beri waktu 5 menit. Silakan beri waktu 5 menit.
dikonsentrasikan. Tapi untuk ke diskusi yang kedua, kita ini dulu, melemaskan dulu. Coba melemaskan dulu tangan. Mari nak, kita akan itu dulu, itu konsentrasi. 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 Mari. Coba sambil berdiri, sambil melemaskan, ya. 1, 2, 3. Ya, terima kasih. Kenapa kita harus ice breaking dulu? Ya, supaya melemaskan otot-otot ya, dan juga supaya melatih konsentrasi. Silakan sekarang kepada kelompok 1. Nilai luhur yang sesuai dengan sila ke-1. Silakan Dewi. Setiap warga negara bebas mengenal agama dan kepercayaan. Setiap warga negara bebas memeluk agamanya masing-masing. Kedua, silakan Sasa. Tidak memaksakan agama dan kepercayaan kepada orang lain. Silakan Dapa. Saling menghormati antar umat beragama. Saling menghormati antar umat beragama. Silakan Fatma. Beribadah sesuai agamanya masing-masing. Beribadah sesuai agamanya masing-masing. Dari penghafalan sila kedua, nilai luhurnya. Berteman dengan siapa saja tanpa pandang bulu. Berteman dengan siapa saja tanpa pandang bulu. Silakan. Saling menghargai dan menghormati. Saling menghargai dan menghormati. Silakan Kaira. Memberi sumbangan kepada fakir miskin. Memberi sumbangan pada fakir miskin. Silakan Dendra. Saling membantu. Saling membantu. Kelompok 3. Silakan Mutia. Ya, silakan. Sehat. Itu Naila dulu. Mencintai kebudayaan Indonesia. Ya, silakan. Sehat. Musyawarah. Mementingkan kepentingan bersama. Mementingkan kepentingan bersama. Silakan Fatma. Silakan Fatma. Saling membantu. Ya, saling membantu. Silakan kelompok 4. Setiap warga negara memiliki hak sama. Ya, memiliki hak yang sama tuh. Kedudukan yang sama tersebut hendaknya digunakan secara sama dengan mengutamakan kepentingan negara dan masyarakat. Iya, pintar mengutamakan kepentingan negara dan masyarakat. Silakan Leoni. Tidak boleh memaksakan kehendak. Pendapat saya tidak diterima, dipaksakan tidak boleh. Silakan. Mengutamakan musyawarah. Silakan kelompok 5. Ya, pintar. Silakan. Ya, silakan. Menjunjung tinggi semangat gotong royong. Silakan. Bersikap adil terhadap siapa saja. Tepuk tangan. Tepuk lagi yuk. Tepuk kujur. Siap semuanya. Silakan, ada yang ditanyakan dari kelompok 1, 2, 3, 4, 5. Satu tidak paham tadi materi atau yang disampaikan dari Ibu? Sudah paham? Betul, sudah paham? Silakan lengkapi yang itu. Nah, sekarang Ibu
Kerjakan yang itu. Silakan, ada 10. Ada 10. Bu. Ya, silakan 10 pilihan ganda kalian isi ya. Kalian isi ini satu lagi. Oh iya. Silakan semuanya mengisi. Kerjakan masing-masing. Coba yang sudah tadi kita pelajari, silakan isi pertanyaan. Silakan isi pertanyaan. Ya, Chandra itu pilihan ganda ya. Silakan di Chandra mana yang menurut kalian jawabannya yang paling benar. Silakan. Tingkat kepentingan Silakan dibaca dulu. Ada 2 muatan. Yang pertama bahasa Indonesia, yang kedua PKI. Silakan. tidak garis baru tidak memaksa. Silakan. Paragraf tulang merupakan organ tubuh yang berfungsi sebagai organ gerak aktif. Tulang manusia dapat tumbuh dan berkembang mulai di tubuh di usia 30 tahunan. Begitu penting mengetahui tubuh Ya, 2 menit lagi.
fokus. Jadi di sini kalau tadi nilai luhur yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila dari sila 1 sampai sila 5, sekarang untuk PR-nya perilaku yang tidak sesuai dengan sila Pancasila. Contoh yang di sekolah, Ibu ini mencontohkan yang di sekolah ya. 1. Memilih teman. Itu baik tidak? Tidak. 2. Itu baik tidak? Tidak. Yang ketiga. Itu baik tidak? Tidak. 4. Boleh tidak? Tidak. Kelima. Tidak. Ada di sini yang tidak mengikuti upacara? Tidak. Semuanya disiplin. Baik tidak ini? Tidak. Yang keenam. Baik tidak? Tidak. Nah, kalian untuk PR-nya cari lagi di rumah, di lingkungan masyarakat dan di lingkungan rumah. Besok kumpulkan karena besok masih bertemu dengan PKN. Siap? Senang belajar hari ini? Senang. Aku mau tanya, Dewi senang tidak belajar hari ini? Senang. Sasa? Senangnya bagaimana? Coba, bisa tidak mengungkapkan? Fatma, senang tidak belajar hari ini? Sedap Pak? Senang. Fatmanya ada 2 ya? Fatma 1, Fatma 2. Coba Fatma 2 senang tidak belajar hari ini? Senang. Senang. Naila? Senang. Sehat? Mutia? Senang. Kok hanya senang saja? Bu, saya senang karena ini. Coba aku yang lain. Dendra? Senang tidak? Senang. Kaira, bagaimana hari ini belajar? Senang. Coba Aska? Senang. Senang. Basit, senang tidak? Senang. Ridho? Senang. Ika? Senang. Royani? Senang. Mipa? Senang. Senang. Ijik? Senang. Senang paling sedih. Ekspresinya dong senang dulu. Ini siapa? Lintang. Senang tidak? Senang. Itu Ali? Senang. Paham kan PR-nya? Paham? Bereskan dulu atau itunya. Kan kita mau pulang. Silakan bereskan alat-alat ini. Silakan masukkan ke dalam tas. Tugas-tugasnya kumpulkan. Ya, kumpulkan tugas-tugasnya. Ya. Bereskan. Ya. Kita pimpin lagi berdoa ya. Mau pulang? Kita pimpin lagi doa. Sok, bereskan dulu alat-alatnya, takut tertinggal. Takut tertinggal di sekolah, bereskan dulu alat-alatnya ya. Silakan bereskan. Bereskan. Ya, Intan, bereskan itu. Ya, sekarang pimpin lagi oleh kakek. Berdoa untuk pulang. Siap berdoa. Alhamdulillah pembelajaran hari ini selesai. Besok kita bertemu lagi. Ibu ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.